Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dari kelas manajemen reguler B dengan nomor NIM 200111103. Saya akan mereview jurnal dalam perkuliahan minggu ini, kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Yang kedua, jelaskan hukum jual beli. Ketiga, jelaskan rukun jual beli. Yang keempat, jelaskan terjadinya perbedaan pendapat mengenai misalnya siapa yang boleh sebagai pembeli dan penjual. Yang kelima, jelaskan barang apa saja yang diperjualbelikan. Yang pertama, jelaskan mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Jual beli Islam dapat diartikan dengan tukar menukar dengan cara tertentu yang bermanfaat. Kata yang dimaksud adalah materi atau manfaat. Manfaat dari suatu benda dapat diperjualbelikan. Jual beli merupakan transaksi yang di dalamnya adalah dua unsur, yaitu ijab dan kabul. Di masa saat ini, masa dimana kita melihat masih serba digital di mana-mana, kegiatan sehari-hari kita, baik itu pekerjaan, kegiatan rumah tangga, kegiatan belajar dan lain sebagainya, telah dipermudah dengan adanya teknologi dan internet. Teknologi dan internet menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat dalam mempermudah segala urusan manusia. Tidak hanya mempermudah teknologi, dan tidak juga berperan penting di bidang pekerjaan dan usaha. Salah satu usaha yang dapat dilakukan masyarakat dalam hal ialah jual beli online. Seperti yang akan kita bahas dalam bacaan ini, bagaimana jual beli yang baik dan benar dan perspektif Islam. Dan yang kedua, jelaskan hukum jual beli. Hukum jual beli dalam agama Islam diperbolehkan saja atau tidak halal, seperti yang telah tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang riba, karena sejak dulu sampai sekarang jual beli masih tetap ada meskipun bentuknya berbeda. Asalkan dalam jual beli ini mengikuti syariat dan hukumnya yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Mengapa harus mengikuti syariat dan hal jual beli? Karena dapat hal jual beli ini tidak boleh bertentangan dengan syariatnya. Dan dalam hukum jual beli ini diperbolehkan saja asalkan merupakan barang yang halal. Jika seseorang penjual dan pembeli memperjualkan barang maksiat, amal dan lain, maka hukumnya haram. Jika seadanya seorang penjual tidak berperilaku jujur dan perdagangan, maka di antara penjual dan pembeli akan timbul perselisihan akibat kecurangan penjualan. Maka dari itu, hindarilah segala hal yang buruk agar dapat melakukan jual beli ini mendapatkan barokah serta rezeki yang melimpah, hingga dalam melakukan diberi kelancaran oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, jelaskan rukun Islam jual beli. Jual beli adalah salah satu interaksi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini karena tidak mungkin seorang
manusia bisa memenuhi seluruh kebutuhan sendiri. Karena itu, ada beberapa kebutuhan yang perlu didapatkan dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Supaya tidak saling merugikan, maka lahirlah transaksi jual beli. Nah, Islam juga mengatur bagaimana seseorang muslim melakukan jual beli, sehingga jual beli yang dilakukan bisa menghadirkan manfaat, kebaikan, dan yang keberkahan, baik kepada penjual maupun mengenai jual beli. Adalah syariat syah jual beli. Dan pada yang kedua, maka jual beli jika dilakukan oleh izin wali pendapatan ini adalah pendapatan yang diambil oleh Imam Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, dan Al-Syuri. Sedangkan Ibnu Munsir menganggap bahwa jual beli tersebut sah apabila barang yang dijual barang-barang kecil. Dan yang keempat adalah jelaskan terjadinya perbedaan pendapat mengenai sahnya siapa yang boleh sebagai pembeli dan penjual. Agama Islam diperbolehkan siapa saja untuk secara bebas menukar atau jual beli barang dan jasa, dan merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam bagi siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak adil atau batil. Topik keadaan dan keputusan menjadi hal yang sangat penting yang bahas khususnya dalam perkara pertukaran dan jual beli barang maupun jasa. Cara-cara yang batil dalam pertukaran yang dilarang dalam Islam dapat berupa tindakan-tindakan di bawah ini. Yang pertama, perjudian, praktik riba. Terus yang ketiga, ketidakjelasan dalam persetujuan yang dapat dimanfaat oleh salah satu pihak penipuan. Keempat, pengukuran yang salah, perjudian, apa. Kitab suci Al-Quran menyuruhkan pada umat Islam supaya melakukan pertukaran melalui jual beli atau yang disebut sebagai tijarah atau disertai dengan kesepakatan bersama, yaitu syarat. Dan yang terakhir, menjelaskan barang apa saja yang diperbolehkan diperjualkan. Nah, ada banyak sekali hukum Islam yang mengatur tentang transaksi yang dilakukan oleh manusia, termasuk di dalamnya transaksi jual beli, hutang, piutang, pinjaman dan berbagai transaksi lainnya. Sebelum melakukan jual beli atau perdagangan, hal pertama yang harus Anda pahami adalah apa saja barang jualan yang boleh Anda jual, khususnya jika dipandang atau kacamata hukum Islam. Secara umum, yang ada 3 syariat yang perlu diperhatikan untuk memenuhi apakah suatu barang boleh dijual atau tidak. Berikut ini adalah 3 syariat tersebut. Yang pertama, syariat yang boleh dimanfaatkan untuk syariat. Apa itu? Hampir setiap barang yang dijual beli pasti memiliki manfaat, mulai dari untuk memenuhi kebutuhan hingga untuk menjadi hiburan atau kesenangan. Namun, seseorang muslim harus mampu memahami apakah barang tersebut adalah barang yang boleh dimanfaatkan secara syariat atau tidak. Yang kedua, barang bisa diserah diterima. Barang yang dijual harus merupakan barang yang bisa terserah terima. Jika barang tersebut tidak bisa diserah terima, maka sama saja dengan menjual barang yang tidak ada. Nah, yang ketiga, barang dan alat tukar harusnya tidak diketahui
Sudah saat menjual atau membeli barang, maka kedua pihak harus sudah mengetahui apa barang yang dijual atau apa alat tukar yang digunakan. Sekian, itu aja dari saya. Kalau ada yang kurang atau salah-salah saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.